Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah untuk kita semua, sehingga di hari yang mulia ini, di hari Jumat, di waktu yang berkah, di subuh hari, Allah masih memberikan kepada kita taufiknya untuk menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang juga mulia. Sebagaimana kebiasaan kita, jamaah sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak dan kepribadian Nabi serta kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kita sudah berada di penghujung Sya'ban, kembali kami mengingatkan diri kami dan juga kepada jamaah sekalian untuk memperbaiki persiapan kita menyambut bulan yang mulia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kebiasaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu selalu ngomong kalau mereka juga mau ikut serta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah mengatakan walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Sekiranya mereka serius betul-betul ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti mereka melakukan persiapan. Persiapan kita menunjukkan kejujuran hati kita bahwa kita betul-betul memuliakan bulan Ramadan. Apa persiapan yang penting untuk kita lakukan jamaah sekalian? Persiapan yang paling pertama tentu saja bagaimana kita menjaga hati dan fisik kita. Karena kita tidak akan bisa maksimal beribadah nanti di bulan Ramadan kalau fisik kita tidak mendukung. Ya, ada beberapa ibadah-ibadah yang utama yang memerlukan kesehatan dan fisik yang prima. Kita tidak bisa puasa maksimal kalau kita sakit. Kita tidak bisa sholat tarawih, tidak bisa banyak baca Quran kalau kita sakit-sakitan. Maka penting untuk kita menjaga kesehatan dan fisik kita. Yang kedua jamaah sekalian, kekuatan hati. Ya, ada orang yang mungkin sehat fisiknya, ya, kuat badannya, tetapi hatinya yang tidak sehat. Ya, tidak bisa membuka lembaran Quran, padahal kalau mungkin baca-baca berita di apalagi status mungkin kuat. Ya, tapi kalau buka mushaf kayak berat sekali. Ya, kalau jogging mungkin kuat. Ya, tapi kalau langkahkan kaki ke masjid kayak berat. Ya, ini hati jamaah sekalian. Ini yang penting untuk kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kekuatan fisik kita ya, bersamaan dengan kekuatan hati, ini yang disebut dengan taufik. Ya, ini yang disebut sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya Rabb. Pada kesempatan ini jamaah sekalian, kita akan memasuki bab yang baru. Imam At-Tirmidzi memberikan judul bab ini dengan Bab ma jaa fi fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar buah-buahan yang pernah atau sering dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang buah-buahan yang pernah dikonsumsi oleh Nabi dahulu. Ya, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kira-kira Nabi dulu itu apakah makan durian juga? Karena musim durian ya, dengan segala variannya, musangking dan yang lainnya, kira-kira Nabi pernah juga tidak makan durian? Atau rambutan, salak, mangga, ya. Kira-kira Nabi pernah tidak juga konsumsi yang seperti itu, ya. Atau bagaimana? Nah, inilah yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, meskipun sekali lagi jamaah sekalian, kaidah yang sering kita ulangi, ya, bab makanan ini sama dengan bab pakaian dan sarana. Ya, tidak harus sama dengan apa yang dikonsumsi dan dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan nanti setelah kita selesaikan bab ini ternyata Nabi tidak pernah makan salak misalnya. Berarti saya juga tidak mau makan salak. Ya, tidak seperti itu. Ya, karena asal dari makanan, pakaian, itu asalnya semuanya boleh saja selama tidak ada dalil yang melarang. Kulu washrabu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhila, kata Nabi. Silahkan makan yang kalian ingin makan, minum yang kalian ingin minum, yang penting jangan israf, jangan boros, wala makhila, dan jangan juga sombong gara-gara makanan, gara-gara pakaian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kenikmatan yang akan didapatkan oleh penduduk surga. Salah satu kenikmatan yang akan mereka dapatkan jamaah sekalian adalah nikmat buah. Fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam surga itu ada buah. Ya, di antara buah yang sering disebut di surga itu jamaah sekalian, bahkan di dalam ayat ada rumman. Ya, buah delima. Ya, meskipun ahli tafsir kita menyebutkan ini hanya pendekatan saja, bagaimanapun hakikatnya, ya, kenikmatan surga itu pasti berbeda dengan dunia, kenikmatan yang ada di dunia. Ya, bagaimana nanti delima di surga, wallahu ta'ala alam. Ya, kita sendiri belum pernah lihat, ya, dan tidak ada informasi yang mendetail tentang itu. Namun inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya turunkan di dalam Al-Quran. Hadis yang pertama jamaah sekalian pada bab ini, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ismail bin Musa Al-Fazari qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an Abdillah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha'a bil-rutab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senang makan timun digabung bersama dengan kurma. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang makan timun sama kurma jamaah sekalian. Pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'kulul bittikha birutab. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa makan semangka yang beliau padukan dengan rutab, ya, kurma segar. Jadi ada rutab, ada tamar. Ya, rutab itu kurma yang masih fresh, yang baru dipetik jamaah sekalian, sudah masak, ya, sudah layak makan, tapi tidak dikeringkan. Dan ini yang biasa dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau buka puasa. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya,
senang berbuka dengan yang demikian. Dari sinilah mungkin orang mengambil kesimpulan yang berbuka dengan yang manis. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya berbuka dengan rutop ini, kurma segar. Ya, tapi kalau kita kan biasanya jalan kote, jalan kote, ikan doang, panada. Ya. Ya. Karena mungkin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada jalan kote. Ya. Namun ala kuliah Nabi itu senang dengan buah. Ya. Dan ini buah kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kurma segar, namanya rutop. Dan sudah banyak juga sampai di Makassar. Ya. Dulu waktu kami kuliah di Arab Saudi, kami biasa bawa oleh-oleh dengan asumsi sepertinya ini susah nanti sampai di Makassar yang seperti ini. Kalau kurma yang lain kan biasa ya. Tapi setelah beberapa tahun ternyata banyak juga sampai di Makassar. Karena ini tidak boleh lepas dari kulkas. Ya. Kapan lepas dari kulkas lama, maka ia rusak. Ya. Namun sekarang juga banyak nih. Ya. Bisa nanti jamaah yang mau coba-coba buka puasa dengan rutop, ya silakan ya, dicari. Ya, bisa lewat online atau di mana. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memadukannya dengan buah yang lain, ya, dengan timun, dengan semangka, bahkan dalam riwayat yang lain, ya, dari Anas bin Malik, asisten beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajma'u bainal khirbizi wal rutab. Saya lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan melon dipadukan dengan rutop. Jadi kalau kita lihat memang jamaah sekalian, buah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di tempat beliau, ya, kebanyakan buah dari tumbuhan yang merambat ya namanya, ya, anggur, melon, semangka, timun. Ya, karena itulah yang ada di tempat dan di masa beliau. Beda dengan di tempat kita jamaah sekalian, ya, buah-buahnya dari lahan yang subur, ya, mangga, rambutan, durian, dengan segala variannya jamaah sekalian. Ini yang membedakan, ya, kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu saja tempat tinggalnya. Kalau kita tinggal di tempat yang subur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tempat yang kondisi alamnya sangat berat, ya, terutama dari aspek kesuburan tanahnya itu. Makanya di masa kakek-kakek beliau itu orang Quraisy menderita musibah yang berat, yaitu musibah kelaparan, karena tidak ada yang bisa ditanam. Itu pun tidak semuanya tanah Arab dulu itu cocok ditanami kurma. Makanya hanya beberapa wilayah yang terkenal dengan kurmanya seperti Madinah, ya, Khaybar yang dekat ke Suriah. Di Mekah orang tak bisa tanam apa-apa. Makanya orang Mekah itu tidak ada yang bertani, tidak ada yang berkebun. Mereka berdagang, berniaga, berbisnis. Akhirnya mereka mendapatkan kesejahteraan dari situ. Orang Quraisy itu punya syair, tidak dianggap orang Quraisy kalau dia tidak jago bisnis, kalau dia tidak jago dagang, karena kondisi yang mengharuskan mereka seperti itu. Kalau mereka mau bertahan hidup, mereka harus kerja. Ya. Kalau mau tanam sesuatu ya tidak bisa, maka mereka berdagang. Ya. Kurma itu terkenalnya dari Madinah. Makanya pada waktu peristiwa Badar, bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, saat Abu Sufyan dimata-matai oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Sufyan itu juga bertanya. Ada tidak orang yang bertanya tentang pedagang dari Mekah? Orang di kampung yang dia lewati mengatakan, oh iya memang ada yang bertanya tentang pedagang Mekah. Abu Sufyan cerdas. Ia mengatakan di mana ia parkir untanya. Orang kampung mengatakan kemarin dia ikat untanya di sana. Abu Sufyan pergi cek, ternyata ya, kotoran-kotoran untanya dari sekitar kotoran itu ada biji-biji kurma. Maka Abu Sufyan langsung menarik kesimpulan bahwa ini pasti sahabatnya Muhammad, karena tidak ada unta yang kotorannya itu ada biji kurma dan ini kecuali unta dari Madinah.
Karena memang terkenal Madinah itu dulu dengan kurmanya. Ada syair Arab yang mengatakan kaifa utikumuz zamzam wa antum ahlu Makkah. Kaifa utikumus samak wa antum ahlu Juddah. Wa kaifa utikumut tamar wa antum ahlu Madinah. Bagaimana mungkin saya memberikan air Zamzam padahal engkau ini orang Mekah? Bagaimana mungkin saya memberikan ikan padahal engkau orang Jeddah? Dan bagaimana mungkin saya menghadiahkanmu kurma padahal engkau ini orang Madinah? Karena itu yang identik, yang banyak. Ya, tidak enak kalau orang Jeddah mau dikasih ikan, ada tempatnya ikan. Ya, sama kita orang Makassar. Ya, tidak mungkin orang datang ke Makassar bawakan kita oleh-oleh soto Makassar dari Jakarta. Ya, nah tempatnya di sini. Ya. Atau apa yang khas di Makassar? Ya. Minyak gosok. Minyak tawon, ya tidak mungkin ada kerabat datang dari Jakarta dibawakan kita minyak tawon, dan tempatnya di sini. Nah itu kata orang Arab jamaah sekalian. Ala kulli hal, yang Madinah itu dulu terkenal dengan buahnya, tapi hanya terbatas pada buah-buah yang kita sebutkan tadi. Ya, seperti semangka, ya, tentu saja kurma, anggur, ya, melon dan timun. Namun sekarang jamaah sekalian ya karena sudah terbuka, ya, hampir semua jenis buah sudah ada, ya, bahkan yang tidak ada pohonnya sekalipun, ya, di sana itu ada, ya. Di Carrefournya itu ya ada semua, ya, ada di duriannya, ada salaknya, ada rambutannya dan yang lainnya. Dan ini tentu saja karunia dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak pernah dinikmati oleh orang-orang soleh sebelum kita, termasuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hari ini melimpah di masa kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, hadis berikutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'an wa haddatsana Malik an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah beliau mengatakan kana an-nasu idza ra'u awwal ats-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat kalau tanamannya itu sudah berbuah atau sudah bisa dipetik, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa buah itu. Faida akhadahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, berkahilah buah-buah kami. Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota kami. Wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, berkahilah sok kami dan mud kami. Sok dan mud itu adalah takaran volume di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mud itu kan satu genggaman tangan, dua tangan yang berkumpul. Ini namanya satu mud. Ya, makanya zakat fitrah itu satu sok itu 4 kali, 4 mud. Ini takaran di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu, dan saya pun adalah hambamu dan nabimu ya Allah. Wa innahu da'aka li Makkah, dan Nabi Ibrahim sudah mendoakan kota Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah, dan saya ya Allah minta kepadamu keberkahan untuk kota Madinah. Bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim untuk keberkahan kota Mekah dan yang seperti itu. Tsumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dzalika tsamar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari anak kecil lalu menghadiahkan buah itu kepada anak kecil. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan
orang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tanamannya itu berbuah sebelum mereka panen, maka yang paling pertama mereka lakukan itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang mereka harapkan tentu saja dari hasilnya atau penghasilannya jamaah sekalian bukan sekedar banyaknya saja. Ya banyak bagus, tapi lebih dari itu bagaimana agar yang banyak ini berkah. Maka yang paling pertama mereka lakukan datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bawa buah itu, atau kalau Nabi bisa datang, mereka minta Nabi datang misalnya ke kebun kurmanya untuk didoakan. Dan Nabi pun mendoakan jamaah sekalian, Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah berkahilah hasil panen kami, berkahilah buah-buah kami. Ya. Nabi berdoa seperti itu. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah kota kami. Ini menunjukkan jamaah sekalian bagaimana pentingnya kita mendoakan kampung kita, negeri kita. Karena disitulah kita hidup. Di negeri, di kampung kita lah kita beribadah. Di negeri dan di kampung kita lah kita mencari rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan tanah kelahirannya dan tempat tinggalnya. Nabi itu kan lahir dan besar di Mekah sampai dewasa jamaah, sampai usia beliau 53 tahun. Nanti 53 tahun itu baru Nabi hijrah. Dan sejak lahir sampai usia 53 tahun Nabi di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah, tinggal di sana sampai beliau wafat dan meninggal di sana. Beliau dimakamkan juga di Madinah. Nabi doakan di mana beliau beraktivitas, di mana beliau lahir, di mana beliau tinggal. Mekah ini sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Maka kata Nabi, ya Allah, Nabi Ibrahim kekasihmu, hambamu, Nabimu sudah mendoakan kota Mekah. Maka saya minta kepadamu ya Allah dengan hal yang sama untuk kota Madinah. Ini kata ulama kita di antara dalil pentingnya kita untuk mendoakan kampung kita atau negeri kita dan tempat di mana kita berada. Doakan kebaikan. Karena disinilah kita tinggal jamaah sekalian. Kalau kampung kita yang kena musibah atau bermasalah atau tidak aman jamaah sekalian, yang menderita ya pasti orang di situ, ya kita juga. Tidak mungkin orang di luar negeri yang menderita jamaah sekalian, mereka mungkin kena dampak sedikit saja. Yang paling menderita ya kita. Kalau terjadi konflik, terjadi bencana alam, terjadi musibah, yang menderita adalah penduduk setempat jamaah sekalian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan begini, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkahilah kota kami. Karena disitulah kita hidup, di situ kita mencari rezeki, di situ kita beribadah, di situ kita beraktivitas, di situ kita dengan keluarga beranak pinak. Maka di sini sangat penting sekali untuk kita mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk kota kita. Nabi doakan tempatnya, kampungnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini penting untuk kita teladani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan tempat kita jamaah sekalian, negeri kita. Ya, mudah-mudahan keamanan, keberkahan, kesejahteraan meliputi tempat kita. Itu begitu teks-teks doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita lupa mendoakan jamaah sekalian. Kampung kita, padahal kalau kampung kita baik, bukan cuma kita yang baik, bahkan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan, sekiranya ada doa yang mustajab, saya pastikan bahwa doa ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya bukan doakan untuk diriku sendiri. Ja'altuha lisultan, saya jadikan itu doa untuk pemimpin. Karena kalau pemimpin sudah bagus, semuanya itu bagus. Pernah tidak jamaah sekalian dalam sholat kita atau dalam doa kita sempat
sempatkan untuk mendoakan diri kita atau mendoakan pemimpin kita. Jangan yang ada dihujat terus jemaah sekalian. Iya. Yang penting banyak-banyak didoakan, karena kalau mereka bagus ya kita yang ikut baik. Tetapi kalau mereka yang bermasalah, maka masalahnya bisa meluas. Nah, Nabi mendoakan kampung halamannya dan dirinya jamaah sekalian. Kemudian setelah mendoakan buah dan hasil panen itu, Nabi SAW yad'u asghara walidin, boleh cari anak kecil dan menghadiahi, fayutihi dzalika thamar, menghadiahi buah tersebut. Ini diantara keindahan akhlak Nabi SAW. Nabi itu senang bermain dengan anak kecil, mencandai anak kecil, bahkan memberikan hadiah kepada anak kecil. Akhlaknya Nabi SAW bukan hanya pada orang dewasa saja, bukan hanya pada orang yang sebaya dengan beliau, tapi berapa banyak hadis yang merekam akhlak Nabi kepada anak kecil sekalipun. Karena banyak anak kecil di masa Nabi SAW yang jadi sahabat. Anas bin Malik bersama dengan saudara-saudaranya, Abdullah bin Umar yang masih syab remaja, Abdullah bin Amr bin As dan yang lainnya jamaah sekalian. Yang itu kalau mereka lihat anak kecil, mereka juga perlakukan yang sama, datang bercanda sapa. Mereka katakan begini dulu Nabi memperlakukan kami. Ada buah jamaah sekalian, maka beliau cari ini anak kecil ini cocok, kasih hadiah, kasihkan anak kecil. Kalau konteks kita mungkin kayak permen. Karena ini dibawa sampel, didoakan, ya Nabi doakan. Kemudian beliau lihat anak kecil beliau hadiahkan jamaah sekalian. Kadang-kadang mungkin orang merasa gengsi, bercanda dengan anak kecil, memperhatikan anak kecil, bahkan mungkin keturunannya sendiri jamaah sekalian tidak ada waktu untuk anaknya jamaah sekalian. Tahu-tahu ternyata sudah besar, sudah dewasa, pas pensiun baru sadar ternyata kenapa dulu saya tidak manfaatkan anak-anak waktu masih kecil. Sekarang ternyata anak-anak sudah tinggal, Umi juga tinggalkan rumah, sudah ditinggalkan rumah karena sudah ada kehidupannya sendiri, sudah ada keluarganya sendiri. Masa dimana kita bersama dengan anak-anak kita, masa waktu dia masih kecil. Ada masanya nanti mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia juga pasti akan keluar dari rumah. Dia punya kehidupan sendiri, sebagaimana kita mungkin sudah tidak hidup serumah dengan orang tua kita jamaah sekalian. Masa terbaik kita waktu masa di mana kita masih anak-anak. Maka begitu juga dengan anak-anak kita jamaah sekalian, mumpung mereka masih anak-anak, masih muda, masih bersama dengan kita, maka berikan waktu, bercanda, ikut bermain dengan mereka, sebagaimana Nabi SAW dengan cucu-cucunya. Nabi bermain jamaah sekalian. Nabi bukan orang yang serius terus. Bahkan dengan anak kecil pun sesudah. Nabi kadang main kuda-kudaan dengan Hasan dan Husain. Nabi yang jadi kudanya. Nabi lihat ada anak kecil yang bermain dengan peliharaannya, Nabi datangi, Nabi bercanda, Nabi tanya. Ada yang bisa beliau hadiahkan kepada anak kecil, Nabi hadiahkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir jamaah sekalian, dan kenapa Imam At-Tirmidzi memasukkan hadis ini di bab tentang buah-buahan yang dikonsumsi oleh Nabi? Karena kebiasaannya sahabat itu tadi kalau panen buah, beliau membawakan ke Nabi SAW dan minta didoakan. Kemudian jamaah sekalian, dari Rubai bintu Muawwid bin Afra, seorang sahabiah anak-anak perempuan, qalat ba'athani Mu'ad bin Afra bi kina'in min rutabin wa alaihi ajrin min kitha'i zubbin. Saya pernah diutus oleh pamanku Mu'ad bin Afra, kata Rubai, untuk mengantarkan kepada Nabi SAW rutab itu tadi kurma segar bersama dengan kitha timun. Wa kana Nabi SAW yuhibbul kitha, dan Nabi SAW sangat suka sekali dengan timun.
Fa'ataituhu bihi wa indahu hilyatun qad qadimat alaihi minal bahrain. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi memegang perhiasan yang datang dari Bahrain. Famala ayadahu minha fa'atani. Maka Nabi meletakkan perhiasan itu di tangannya dan menghadiahkanku perhiasan dari Bahrain itu. Hadis ini jamaah sekalian adalah hadis dari seorang sahabiah yang waktu ia masih kecil, masih anak-anak yang pernah diutus oleh pamannya. Karena sahabat tahu apa makanan kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa buah kesukaan Nabi. Ya, kata Rubai ini, Nabi itu senang sekali dengan timun, suka sekali beliau dengan timun. Maka pamanku Mu'ad itu mengutusku membawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam runtup dan timun. Dan ternyata kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mirip dengan kebiasaan orang di kampung. Piringnya itu tidak pulang kosong. Apa yang bisa diberikan kepada orang yang kasih, itu yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dibawakan timun. Kebetulan saat itu Nabi dapat oleh-oleh dari Bahrain, dibawakan oleh sahabatnya perhiasan. Maka Nabi hadiahkan lagi perhiasan itu kepada anak kecil, apalagi memang ini cocok untuk anak kecil perempuan lagi. Jadi anak ini tidak kembali kosong. Ada balasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sering diundang makan jamaah sekalian, dan beliau penuhi siapapun. Dan di waktu yang sama Nabi juga sering undang sahabatnya untuk makan di rumahnya. Ditraktir tapi senang juga mentraktir. Menjadi masalah kalau senang jadi ditraktir, tapi tidak mau mentraktir. Itu masalah jamaah sekalian. Senang jadi diberi, ya, tapi tidak mau belajar untuk memberi juga. Itu kan enak sekali itu budaya kamu. Ternyata itu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang masak sayur, ada yang masak ikan. Akhirnya baku tukar jamaah sekalian. Tetangganya bawakan sayur, ternyata pulang piringnya itu ada ikan gorengnya, ada pisang gorengnya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dibawakan jamaah sekalian, ada balasannya kan? Apa yang bisa beliau berikan itu yang beliau berikan. Atau paling minimal jamaah sekalian, kita doakan. Karena mungkin ada kondisi di mana tidak ada yang bisa kita kasih sama sekali. Minimal kita doakan. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah yang membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Jangan kita tahu yang dikasih tidak didoakan, dicabla lagi. Ini kayaknya jalan koteknya ini sudah basi. Ini kayaknya tidak enak. Tidak enak lombok. Tidak ada lomboknya. Dibalas dengan kebaikan yang sama, atau bahkan yang lebih baik. Minimal jamaah sekalian didoakan, berterima kasih dan didoakan. Itulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat cari apa makanan kesukaan Nabi? Oh ini timun, bawakan Nabi timun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang bagaimana perhatian para sahabat. Dan ternyata orang ini tidak pulang dengan tangan kosong. Ia hadiahkan perhiasan kepada anak perempuan ini. Inilah akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian. Bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, bukan hanya dengan orang dewasa, bahkan dengan anak kecil sekalipun, dengan perempuan sekalipun. Dan ini juga menunjukkan pelajaran bagi kita betapa Nabi itu senang sekali dengan buah. Maka ini harus menjadi juga pola hidup di kita jamaah sekalian. Apalagi negeri kita ini tempatnya buah. Kalau Nabi saja yang hidup di gurun pasir jamaah sekalian, buah susah. Tapi Nabi justru lebih senang yang seperti itu. Maka bagaimana lagi dengan kita, seharusnya lebih senang untuk makan buah-buah segar daripada olahan-olahan makanan yang belum tentu sehat untuk kita. Karena penting ini diantara bentuk amanah kita terhadap titipan Allah yang bernama raga ini. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita, terutama nutrisi bagi badan kita ini. Apalagi dengan buah
dengan buah yang melimpah di negeri kita. Walillahil hamd. Saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ditemukan hadis Nabi pernah makan durian, makan rambutan, makan langsa. Nanti bukan berarti itu tidak boleh. Kalau pisang ada, tapi bangun konyol tidak ada. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Silahkan kalau ada satu dua pertanyaan. Kalau nasinya sudah dingin, kita cukupkan sampai di sini, kita sholat. Iya, silakan Ustaz. Ini berkaitan dengan buah kita. Iya. Saya ingin penjelasan buah ulti. Iya. Buah ulti itu kan pada saat itu ada di surga ya. Iya. Mungkin kemudian Nabi Adam dan Hawa digoda lagi diganggu sama setan untuk memakan buah. Iya. Ada enggak riwayat buah kuldi kenapa ada di surga? Iya. Itu dah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Buah khuldi ini bukan nama buah, tapi sifat dari buah itu. Iya. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bersama dengan mufassir yang lain. Sebenarnya itu buah khuldi itu buah apa sebenarnya? Ada yang mengatakan ia adalah buah apel. Ada yang mengatakan sebagian yang lain kalau tidak salah rumman atau anggur. Jadi buah khuldi itu bukan nama buah. Dia sifat dari buah itu yang kalau dimakan ya bisa berimplikasi al-khulud, keabadian. Kenapa buah itu ada di surga? Itu sebagai bagian dari ujian untuk penduduk surga. Apa orang ini masih bisa taat atau tergoda? Apa ia lebih komitmen dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, atau ia bisa tertarik dengan nafsunya? Ujian bagi Nabi Adam. Karena kita manusia, anak cucu Adam ini punya dua potensi dalam diri kita. Potensi taat dan potensi membangkang. Ada waktu di mana kita taat. Tapi ada waktu di mana potensi membangkang itu ternyata yang dominan. Ikut nafsunya. Tergoda oleh syaitan. Itulah potensi pembangkangan dan itu ujian. Ya, kalau tidak ada ujian, ya tidak bisa ditahu. Ini orang betul-betul taat atau bagaimana? Makanya yang terjatuh bukan malaikat, karena malaikat tidak punya potensi untuk membangkang. Tapi akhirnya yang terjatuh adalah Adam alaihissalam bersama dengan istri. Terlepas dari riwayat sebenarnya Nabi Adam tidak mau, tapi karena godaan dari Hawa terus menerus, akhirnya bagaimanapun laki-laki kalau digoda terus sama perempuan jebol juga. Biasa suami itu ya konsisten, tapi karena terus menerus dituntut sama istri, akhirnya takluk juga. Itu sebenarnya ujian. Itu adalah ujian untuk kakek kita Adam. Ternyata kakek kita itu terjatuh dalam kesalahan lewat pintu istrinya. Lewat pintu istrinya. Maka kadang-kala laki-laki itu sebenarnya tidak ada di masalah. Laki-laki itu kan sebenarnya tindakannya rasional gitu. Laki-laki itu asalnya sebenarnya tindakannya tidak aneh-aneh, yang macam-macam itu biasanya perempuan. Banyak maunya, banyak bicaranya. Ya kalau laki-laki itu kan kerja, pulang istirahatnya sudah. Tapi yang banyak maunya, banyak membandingkan, banyak ininya kan istri biasa perempuan. Bagaimana kalau kita kesini? Bagaimana kalau kita beli ini? Biasanya seperti itu kan perempuan. Kadang pintu itu masuk lewat situ jamaah sekalian. Meskipun tidak mutlak juga ya. Ya kadang-kadang juga ada laki-laki yang banyak maunya, aneh-aneh. Justru perempuannya yang lebih rasional. Tapi umumnya seperti itu jamaah sekalian. Jadi itu ujian. Adapun buahnya ada sebagian riwayat menyebutkan buah apel. Tapi sifatnya adalah khulud, sebagai ujian untuk kayak kita. Ya. Makanya di antara hikmah besarnya itu sesungguhnya kaidahunna azim. Tipu daya wanita itu sangat dahsyat.
Sementara tipu daya setan itu lemah, ya disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau tipu daya perempuan itu dahsyat. Iya. Untuk laki-laki. Wallahu taala. Ustaz. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari riwayat saat mana Rasulullah itu suka mengkonsumsi buah-buahan. Iya. Apakah pada saat kan tadi disebutkan di saat buka puasa. Iya. Atau di waktu lain misalnya apakah sebelum makan berat atau pas sudah makan berat atau di waktu-waktu senggang beliau konsumsi buah atau di saat-saat tertentu mungkin ada riwayatnya. Iya. Terima kasih. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan kapan beliau makan buah. Yang pertama itu tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya buka puasa dengan buah, ya, dengan rutop tadi yang kurma segar itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang makan jamaah sekalian dan beliau makan buah dulu. Ya, dalam hadis itu kan Nabi pergi sama tuan rumah makan dulu kurma di kebun kurma. Ya, kalau kita pergi misalnya ke Mamuju, pergi dulu ke kebun durian, makan durian di kebunnya, lalu kemudian baru makan kambing dan makanan berat. Ya. Dari sini mungkin ya, dari sini baru orang itu banyak yang menyimpulkan bahwa kalau mungkin makan buah dulu baru makan berat. Ya. Tapi apakah agama kita mengatur sampai seperti itu? Agama kita fleksibel saja. Ya, tidak ada patokan bahwa makan buah dulu baru makan berat dulu atau makan buah. Yang mana saja bagus dan cocok untuk kita. Ya, tapi nampaknya memang dari riwayat-riwayat yang ada Nabi itu biasanya makan buah dulu buka puasa, atau kalau ada undangan makan dulu kurma, ya, baru kemudian makan makanan yang berat, makan kambing yang lain. Tapi apakah kalau kita mau makan dulu buah baru kemudian makanan berat? Ya ini fleksibel saja. Ini fleksibel saya. Kecuali mungkin ada penelitian, ya, karena agama kita tidak mengatur. Apa yang tidak diatur secara mendetail dalam agama, jangan kita mempersulit diri kita. Ya. Apalagi misalnya kalau ada penelitian lagi nanti ternyata lebih sehat kalau makan nasi dulu baru makan buah. Agama kita tidak sampai mengatur kalau mau makan buah dulu baru ini. Yang diatur dalam agama kalau mau makan baca basmalah, makan dengan tangan kanan, ambil makanan yang tangan kanan. Apakah buah dulu atau makan berat dulu, ini fleksibel. Yang mana yang bagus, yang mana cocok. Makan alapan kan dengan bontes sekalian biasa. Ya. Atau sekalian makan berat, makan buahnya juga. Ya. Allah Ta'ala. Buah padi di karena nasi, Ustaz. Saya kira mungkin cukup, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kurang buah ya.